Bukankah sifat Allah itu yang maha berkehendak? Bukankah manusia juga punya kehendak? Bagaimana kita akan menyesuaikan kita punya kehendak dengan kehendaknya Allah untuk kita tidak syirik kepada Allah pada sifat kehendak? Kita tahu syirik hanya pada riya sahaja. Katanya riya itu syirik kecil. Apa sebab? Sebab kita menunjuk-nunjuk kepada orang lain dalam kita punya amal ibadah. Sementara ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menunjuk-nunjuk untuk orang, maka kita menyekutukan Allah dalam kitanya ibadah karena kita menunjuk-nunjuk kepada orang. Sama juga hal yang kita buat bila dilakukan bersama dengan Allah yang lain daripada Allah, termasuk pada keinginan, boleh jadi syirik juga. Jadi bagaimana kita akan melepaskan diri untuk tidak tergelincir kepada syirik kepada Allah, hatta ke atas keinginan kita, yaitu kita tidak ada rasa independen dengan kita punya keinginan. Yang kalau kita tak sampai kepada apa yang kita inginkan, tak berubah kita punya sikap kepada Allah. Tapi kalau dah kata, aku dah buat qiyamul lail, kenapa tak sembuh juga? Aku dah buat doa selamat bagi anak yatim, makan, minum semua, aku dah menyumbang banyak, kenapa tak diberikan juga apa yang kau inginkan? Sifat seperti ini adalah dia lebih bergantung dan meletakkan ketergantungannya kepada keinginannya berbandingkan kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mahu apa yang diinginkan tercapai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-imam Ibn Athaillah Sakandari fi kitabih Al-Hikam, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-hikmatu tsalitsatu wa tsalathun ba'da al-mi'ah, hikmah ke-133. Law annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abadan. Walakin idza arada an yusilaka ilaihi ghatta wasfaka biwasfihi wa na'taka bina'tihi fawasalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Ini apa? Nak paham kata-katanya kena diulang beberapa kali. Karena terkadang orang faham lafaz tak paham maksud. Karena terlalu dalamnya makna yang ada pada lafaz. Katanya begini, andai kamu tidak boleh sampai kepada Allah dengan ma'rifah, dengan kenal, merasa dekat, itu maksudnya sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah maksudnya kita dekat dengan Allah, mempunyai ma'rifah, hubungan yang kerohanian yang indah dengan Allah, kemantapan dalam keyakinan dengan 3 peringkatnya, ilmul yaqin, ainul yaqin, dan juga haqqul yaqin. Itu yang dimaksudkan dengan ma'rifah. Lau annaka la tasilu ilaihi, jika atau andai sesungguhnya kamu tidak boleh sampai kepada Allah, yakni kenal kepada Allah, dekat dengan Allah, melainkan dengan fana, dengan hilangnya masawika, keburukan-keburukan kamu, wa mahwi da'awika, atau terhapusnya dakwahan-dakwahan kamu. Ini kalau orang mau menyangka saya boleh sampai kepada Allah setelah saya fana daripada diri saya sendiri, daripada sifat saya, atau setelah fana hilang daripada saya sendiri, dakwahan-dakwahan saya, lam tasil ilaihi abadan, maka kamu tak akan sampai kepada Allah selama-lamanya kalau itu pemahaman kamu. Kalau kamu ingin sampai kepada Allah dengan rasa fana daripada dirimu sendiri, yakni dari keinginannya, sifatnya, maka kamu tak akan sampai kepada Allah. Kalau cara memahaminya kamu begitu. Walakin idza arada an yusilaka ilaihi,
Tapi kalau Allah yang berkehendak untuk menyampaikan kamu kepada Dia, bukan lagi kamu yang ingin sampai, tapi Allah yang mahu membimbing kamu untuk sampai kepada dirinya, maka ghatta wasfaka biwasfihi, Allah akan menutupi sifat kamu dengan sifatnya Allah. Wa na'taka bina'tihi, dan Allah akan menutupi sikap kamu dengan sikapnya Allah. Ini susah namanya. Fa wasalaka ilaihi, dan Allah akan membimbing kamu untuk sampai kepada zatnya dengan apa? Bima minhu ilaika, dengan apa yang akan Allah beri kepada kamu. La bima minka ilaihi, bukan daripada apa yang kamu boleh buat kepada Allah. Kalau kamu mendakwa ingin sampai kepada Allah dengan rasa fana daripada sifat-sifat kamu, maka kamu tak akan sampai kepada Allah. Tapi kalau Allah berkehendak untuk menyampaikan kamu kepada Dia, maka Allah akan menutupi sifat kamu tetap ada, bukan hilang, bukan tak punya keinginan, bukan tak punya sifat, tetapi ditutupi sifat kamu dengan sifatnya Allah, sikap kamu dengan sikapnya Allah, sehingga kamu akan sampai kepada Allah dengan Allah, bukan dengan kamu. Manusia ini mempunyai sifat-sifat dan dakwahan-dakwahan. Sementara hakikat manusia bila meletakkan ketergantungannya kepada sifatnya untuk dia sampai atau memiliki sifat tersebut dengan dirinya, maka pada hakikatnya dia telah menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Kalau manusia itu mengatakan saya punya keinginan, bukankah dia secara tanda petik ya, bukankah dia juga menjadi syirik kepada Allah karena Allah juga maha berkehendak dan berkeinginan? Jadi kalau Allah maha berkeinginan, siapa boleh menyaingi Allah pada keinginannya? Tapi adakah manusia boleh mengatakan saya tak punya keinginan? Mana ada manusia tak ada keinginan? Mana ada manusia tidak punya kehendak? Mana ada manusia tidak mempunyai sifat-sifat yang kalau diyakini oleh dirinya itu adalah haknya atau miliknya, maka dia akan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia memberi, dia mengatakan saya memberi. Bukankah yang maha memberi Al-Wahhab itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dia syirik kepada Allah kalau mengatakan saya memberi kepada si fulan? Dengan demikian sifat yang ada pada manusia ini, bila ingin sampai kepada Allah, saya tak mahu punya keinginan. Tak ada manusia yang tak punya keinginan. Jadi kalau dia mau meyakini saya ingin sampai kepada Allah dengan menghilangkan segala sifat-sifat yang ada pada diri saya, maka tak akan sampai kepada Allah karena manusia identik dengan sifatnya. Dan itulah ciptaan Allah pada manusia itu sendiri. Tetapi ini yang pertama. Bahagian pertama supaya kita paham bagaimana kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam hal ini banyak orang keliru. Yang mengatakan bahwasanya apa saja yang kita lakukan itu adalah perbuatannya Allah. Kalau saya tidak sholat pun juga, kalau Allah tidak berbuat untuk saya tidak sholat, maka saya tidak sholat. Saya tak punya pilihan. Saya adalah makhluk yang apa saja Allah mahukan saya buat, dia akan buat untuk saya. Kalaupun saya tak sholat, kerja dia. Kalau dia mahu saya sholat, pasti saya sholat. Ada orang berkata demikian. Ada atau tak ada? Ada. Kononnya, dia sudah sampai kepada ilmu hakikah. Hakikah kepala otak, tak sholat. Kaifada? Menisbahkan ilmu yang begitu tinggi, ilmu hakikah, dengan cara pemahaman yang salah, yang batil, fahaman syaitan. Macam mana dikatakan dia sampai kepada ilmu hakikat dengan ilmunya syaitan?
Faham? Ada orang punya keyakinan seperti itu. Beberapa waktu yang lalu, saya tak perlu sebut namanya lah, katanya ada orang yang dia mempunyai ilmu seperti ilmunya Nabi Khidir, yaitu mengetahui hal yang tidak diketahui seperti mana tidak diketahui oleh Nabi Musa. Apa yang berlaku di masa akan datang. Maka dia mendakwa punya ilmu seperti Nabi Khidir, sehingga hal-hal mungkar yang dilakukan olehnya itu orang yang tengok dia melakukan mungkar, tapi hakikatnya bukan mungkar. Seperti mana Nabi Musa nampak Nabi Khidir melakukan membunuh budak kecil, melubangi perahu yang sedang menumpangkannya. Itu kan perkara yang secara zahirnya adalah perkara yang salah, perkara yang mungkar. Dia mencabuli muridnya sendiri, atau dia melakukan hal yang mungkar dengan pakaian agamanya. Ini adalah ilmu yang kamu tidak tahu. Ini adalah ilmunya Nabi Khidir yang orang tidak tahu. Orang pun percaya juga, murid-muridnya percaya. Faham dong? Supaya difahami dengan sahih berkenaan dengan ilmu haqiqah. Maka dalam hal ini berbicara tentang bahagian yang pertama, yaitu seseorang itu tidak boleh lepas daripada sifat yang sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan semula jadi pada manusia itu sendiri. Sifat keinginan dan sifat menolak. Suka, tidak suka. Itu sifat yang ada pada manusia. Dan tidak boleh lepas manusia dengan sifat itu. Kalau tidak, manusia tak punya pilihan dengan sifat itu. Kalau tak punya sifat itu. Akan tetapi yang perlu diatur adalah bagi orang yang berinteraksi dengan sifatnya, dengan apa yang dimahukan oleh Allah pada sifat orang itu. Hatta terkadang apa yang diinginkannya berlaku di luar keinginannya, dan yang tidak diinginkannya berlawanan dengan sifatnya yang tidak menginginkan. Orang tak mau miskin, Allah kasih dia miskin. Orang tak mau kaya, Allah kasih dia kaya. Orang minta sehat, Allah kasih dia sakit. Orang minta sakit, Allah kasih dia sehat. Berlawanan dengan apa yang diinginkannya. Walihada, dalam kata-kata ini kita berinteraksi dengan kita punya keinginan, kita berinteraksi dengan kita punya sikap, kita berinteraksi dengan sifat yang Allah dah letakkan semula jadi pada diri kita sendiri. Itulah untuk kita boleh sampai kenal kepada Allah atau ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dikatakan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Hambaku itu beramal mendekatkan diri kepada aku sehingga aku sayang pada dia. Jika aku sayang pada dia, ini kata Allah lah dalam hadits qudsi, jika aku sayang pada dia, kuntu sam'ahu, aku pendengarannya. Alladhi yasma'u bih, yang dia manusia itu mendengar. Dia bukan menggunakan pendengarannya Allah. Mana boleh Allah digunakan pendengarannya sementara dia Tuhan. Aku pendengarannya ketika dia manusia mahu mendengar. Aku penglihatannya ketika manusia itu mahu melihat dengan pandangannya. Aku tangannya yang manusia itu mahu menggunakan tangannya. Aku kakinya, kata Allah, yang manusia itu mahu menggunakan kakinya. Apa maksudnya Allah mengatakan aku telinga, aku mata, aku tangan, dan aku kaki? Mungkin sebagian orang mengatakan macam mana Allah mengatakan kaki? Allah pada kaki manusia secara zahirnya akan menjadi muskilah kalau difahami seperti itu. Maksudnya manusia tetap akan menggunakan sifatnya pada pendengaran untuk mendengar, tapi pendengaran sesuai dengan apa yang Allah mahukan dia mendengar. Manusia akan menggunakan matanya untuk melihat, tetapi sesuai dengan apa yang Allah mahukan pada dirinya untuk menggunakan matanya. Sehingga daripada sekian banyak sesuatu yang diboleh didengar oleh telinga,
dan apa segala sesuatu yang boleh dilihat oleh mata yang tak semuanya baik dan tak semuanya tidak baik, dia boleh memilih yang mana yang baik bukan karena sedap untuk didengar. Suara itu mungkin sedap didengar dan telinga itu boleh menikmati indahnya suara. Tapi kalau suara itu memuji perempuan yang bukan muhrim ataupun cerita pasal indahnya khamar dengan kata-kata bait-bait yang begitu indah, indahnya kata-kata dan suara mungkin menikmati telinga untuk mendengar, tapi Tuhan kata yang seperti ini tak boleh, maka dia walaupun mendengar suara yang indah, konten sastra yang bagus, tapi karena bertentangan dengan kehendak Tuhan, dia tak mahu mendengarkan pendengaran apa yang didengar, walaupun indah. Apa sebabnya? Bukankah dia seronok ketika mendengarkan suara yang indah? Ya, tapi Tuhan tidak ridha. Maka dia akan tutup telinganya untuk mendengar. Dia melihat dengan pandangan yang macam-macam dilihat. Lihat aurat dan macam-macam. Mungkin ketika melihatnya, seronok mata untuk tengok. Tapi Allah kata ini tak boleh untuk kita melihatnya. Bukankah mata lagi enjoy? Tuhan kata jangan. Maka keinginannya pada mata untuk enjoy melihat aurat terhalang karena Allah berkehendak dia menggunakan matanya bukan pada tempat yang dirinya atau syahwatnya atau dia mahu, tapi yang Allah mau. Ini orang yang dikatakan orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga pada tangannya, sama juga pada kakinya, sehingga tidak digunakan kaki ini dan tangan. Dia nak gunakan kakinya atau nak gunakan tangannya. Hal-hal yang mudah dia boleh menggunakannya, hatta kepada hal-hal yang haram. Tapi tak akan gunakan tangannya disebabkan oleh karena sifat yang ada pada tangan, sifat yang ada pada kaki, sifat yang ada pada mata, sifat yang ada pada telinga digunakan olehnya dengan apa yang Allah mahu, dengan sifat yang Allah mahu kepada dia untuk menggunakannya, bukan kepada dirinya yang ingin menggunakan pada mata, telinga, tangan dan juga kaki. Kenapa Allah iringkan pada hadis ini, aku tak pendengarannya, aku adalah matanya, aku adalah tangannya dan aku adalah kakinya. Demikian maksud daripada kata Allah itu akan menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menutupi sifatnya dengan sifat Allah dan sikapnya dengan sikapnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sifat dan sikap yang ada pada manusia, tetapi daripada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh hada dikatakan di sini, lan yasil al-wali ila Allah taala hatta tanqati anhu syahwatul wusul ila Allah. Wali itu tak boleh jadi wali kecuali dia tidak ada keinginan syahwat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh berkeinginan, siapa tak ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah punya rasa keinginan itu, bila dia based on keinginannya sendiri, maka dia telah menyekutukan Allah dengan keinginannya. Sementara Allah berfirman dalam hadis, "Abdi anta turid wa ana urid." Hambaku, kamu punya keinginan, aku juga punya keinginan. Bukankah sifat Allah itu yang maha berkehendak? Bukankah manusia juga punya kehendak? Bagaimana kita akan menyesuaikan kita punya kehendak dengan kehendaknya Allah untuk kita tidak syirik kepada Allah pada sifat kehendak? Kita tahu syirik hanya pada riya sahaja. Katanya syirik itu syirik kecil. Apa sebab? Sebab kita menunjuk-nunjuk kepada orang lain dalam kita punya amal ibadah. Sementara ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menunjuk-nunjuk untuk orang, maka kita menyekutukan Allah dalam kitanya ibadah karena kita menunjuk-nunjuk kepada orang. Sama juga hal yang kita buat bila dilakukan bersama dengan Allah yang lain daripada Allah, termasuk pada keinginan, boleh jadi syirik juga. Jadi bagaimana kita akan melepaskan diri untuk tidak tergelincir kepada syirik kepada Allah, hatta ke atas keinginan kita, yaitu kita tidak ada rasa independen dengan kita punya keinginan. Yang kalau kita tak sampai kepada apa yang kita inginkan, tak berubah kita punya sikap kepada Allah. Tapi kalau dah kata, aku dah buat qiyamul lail, kenapa tak sembuh juga?
Aku dah buat doa selamat bagi anak yatim, makan, minum, semua aku dah menyumbang banyak. Kenapa tak diberikan juga apa yang kau inginkan? Sifat seperti ini adalah dia lebih bergantung dan meletakkan ketergantungannya kepada keinginannya berbandingkan kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mahu apa yang diinginkan tercapai. Dia telah bergantung, bersandar, meletakkan keyakinannya kepada keinginannya berbandingkan kepada keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Ini sukar ya untuk dilalui, tapi kita diajar seperti ini untuk kita bermuhasabah. Bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dikatakan dalam bait, katanya siapa? Kata Ibn Athaillah Sakandari, katanya dia mengatakan begini, "In kan wala budda min at-tadbir fadabbiru an la tudabbiru." Kalaupun kamu mesti merancang atau berkehendak untuk merancang, merancanglah untuk kamu tidak merancang. Supaya tidak kamu meletakkan ketergantungan kepada perancangan sehingga kamu akan gagal menyikapi Allah bila Allah menentukan berlainan dengan apa yang kamu rancang. Sementara kita adalah hamba yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kita kena yakin status antara kita dengan Tuhan. Siapa sebenarnya Tuhan dan siapa sebenarnya hamba. Bila kita tidak rasa puas hati dengan apa yang ditentukan oleh Tuhan, dalam hal ini macam kita lebih tahu daripada Tuhan apa yang patut kita dapat berbanding dengan Tuhan yang menciptakan kita. رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين